Dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dosen hebat di tanah air. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di tengah virus corona. Kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Wahono, instruktur video conference yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk ikut berlatih. Pada pagi ini tim kami terdiri atas presenter Ibu Supriyatin SAG, moderator Sri Handayani Eskom, dan saya sendiri Siti Prihatin. Pagi ini materi yang akan disampaikan oleh presenter adalah mengenai makanan khas daerah, yaitu membuat mendoan yang bahannya dari tempe. Kita tahu tempe merupakan makanan rakyat yang tidak pernah tertinggal dalam kesehariannya. Untuk menghindari kebosanan yang bahkan mungkin tidak pernah bosan karena terbukti setiap hari tempe selalu hadir di meja makan kita. Pada kesempatan ini, Ibu presenter kita yang cantik akan menyampaikan olahan berbahan baku tempe dengan bumbu khas dari Brebes. Untuk itu, Vikon ini akan dipandu oleh moderator Ibu Sri Handayani Eskom yang akan memimpin dan akan memperkenalkan biodata presenter kita. Kepada Ibu Handayani Eskom, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu host pada pagi hari ini, Ibu Siti Prihatin SPD MPD, telah memberikan waktu kepada saya sebagai moderator untuk memandu acara pada Vikon pagi ini. Baik Bapak Ibu, pada Vikon pagi hari ini presenter kita akan memaparkan materi yang sangat menarik, khususnya di bidang kuliner. Dan pada saat ini masyarakat Indonesia seluruh Nusantara sedang marak untuk dunia kuliner, dan di Indonesia memang sangat kaya dengan masakan-masakan khas dari berbagai daerah. Banyak orang ya sekarang berlomba-lomba menciptakan resep andalannya, banyak sekali resep terkenal. Nah, pada saat ini momen yang sangat tepat kita mengikuti Vikon pada hari ini. Hari ini kita akan mengenal mendoan, makanan khas dari bumi Ayu Brebes. Nanti akan dipaparkan oleh Ibu presenter kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu VT dari presenter kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Supriyatin SAG, lahir di Kota Brebes 28 Agustus 1970. Kemudian unit kerja di SMP Negeri 2 Sirampok, Brebes, Jawa Tengah. Beliau mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, selain mengajar, Ibu Supriyatin mempunyai kegiatan lain, yaitu di rumah mempunyai lesehan mendoan. Dan lesehan mendoan ini sudah puluhan tahun, berdiri tahun 1999. Jadi beliau sudah membuka usaha ini sudah 21 tahun. Oleh karena itu dijamin nanti resepnya pasti oke. Nah, saat ini beliau sedang menyelesaikan S2 di Universitas Wahid Hasim Semarang, dan saat ini sudah proses tesis. Semoga proses tesisnya lancar dan segera lulus. Amin. Beliau memiliki putra 4, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya sebelum dimulai nanti ada sesi tanya jawab.
Sesi tanya jawab ini nanti dimulai setelah presenter memaparkan materinya. Jika sudah, baru nanti ada sesi tanya jawab, bisa melalui chat atau langsung bertanya kepada Ibu presenter kita. Baik, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Suprihatin SAG memaparkan materinya pada Vicon pada pagi hari ini. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dan tadi ada Pak Instruktur juga masuk. Untuk pagi hari ini memang saya sengaja menyampaikan Vicon yang merupakan makanan khas dari Bumiayu. Tepatnya saya itu di Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Karena untuk materi yang lain terus terang saja yang berhubungan TIK dan sebagainya itu saya kurang menguasai. Makanya saya ikut kegiatan ini supaya saya belajar tentang TIK, yaitu tentang media pembelajaran dan sebagainya. Langsung saja untuk Vicon hari ini sengaja saya buat yang berhubungan dengan kemampuan saya, yaitu mengenal mendoan, makanan khas Bumiayu wilayah Brebes Selatan. Mendoan itu mungkin banyak yang mengenal, dan ABG ya, awan bengi gorengan. Setiap saat itu pasti ada menu gorengan. Nah, ini saya perkenalkan apa itu mendoan. Mendoan itu sebenarnya tidak asing buat kita, yaitu makanan, enggak tujuannya Bu. Dengar. Ya, oh, ya. Mendoan itu adalah makanan khas ya, yang terbuat dari tempe, bisa juga dari tahu, atau kalau di Pemalang itu ada gembus ya Bu, itu yang dicelupkan dalam adonan, dan adonannya itu berupa terigu, tepung beras, tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian digoreng dalam kondisi tidak kering atau mendo. Kemudian untuk mendoan ini ada yang menyebutnya gorengan, ada juga yang menyebutnya keripik, itu kalau kering. Atau di Wonosobo itu terkenal dengan tempe kemul, itu juga hampir sama, cuma beda nama saja. Kemudian makanan khas ini biasanya banyak ditemui di wilayah daerah sekitar Gunung Slamet, daerah pegunungan yang dingin, karena disantapnya dalam kondisi masih panas. Bisa ditemani dengan sambal kecap rawit yang diulek atau ditumbuk kemudian dikasih kecap, atau bisa langsung dengan cabai rawit mentah. Ini mendoan. Kemudian apa saja bahan-bahan untuk membuat mendoan? Mohon maaf, ini suara saya memang logatnya seperti ini ya. Logat orang Brebes ini, makanya kalau yang lainnya dengar ada yang tertawa ya nggak apa-apa. Bahan-bahannya untuk adonan mendoan itu memang kita kita buat ajuk dari tahun 99 sampai sekarang, itu dari tepung terigu, kemudian dicampur dengan tepung beras, dan ada tepung tapioka atau tepung kanji, kalau di daerah saya namanya aci. Kemudian dicampur dengan bumbu. Bumbunya itu saya buat hanya sederhana dari ketumbar, bawang putih, dan kunyit saja yang ditumbuk bersama-sama. Biasanya saya buat sekaligus supaya dipakai beberapa hari, dengan bawa ke tempat itu pengolahan bumbu. Kemudian setelah itu dicampur dengan sedikit bumbu penyedap dan jangan lupa garam. Selanjutnya, untuk memperoleh rasa yang lebih sedap ditambah dengan daun bawang, atau kalau daerah lain mungkin ada yang namanya teropong, ya muncang, itu namanya daun bawang, supaya warnanya lebih hijau dan rasanya juga lebih enak. Ini bahan-bahannya. Itu ada tepung terigu, ada tepung kanji, ada daun bawang, dan juga ada tepung beras. Ini yang namanya tepung tapioka atau tepung kanji.
atau di tempat saya namanya aci. Itu daun bawang, kemudian ini tepung beras. Kemudian untuk komposisinya supaya rasanya itu enak, ajeg, tidak berubah, komposisinya apa saja. Nah ini cara pembuatannya. Siapkan, kalau kita mau buat porsi yang besar, 1 kg terigu, campurannya 1/4 tepung tapioka. Jadi formulanya itu tidak sama. Formulanya seperti ini. Kalau 1 kg terigu, campurannya 1/4 tapioka dan 1/4 tepung beras. Kalau terlalu banyak tepung tapioka, ini menjadi keras. Bahkan warnanya bisa jadi hitam. Kemudian kalau terlalu banyak tepung beras juga ini rasanya menjadi keras. Sehingga kalau orang Jawa bilang dimakan itu alot ya, dimakan itu keras. Kalau komposisi seperti ini akan menjadikan cita rasa yang pas. Dimakan itu sangat nikmat. Kemudian iris. Nah ini untuk bumbunya sudah untuk ketumbar, bawang putih dan kunyit jangan nggak usah dikasih kemiri, tidak perlu. Jadi ini sudah enak. Setelah itu tambahkan bumbu penyedap sedikit saja, itu hanya sebagai tambahan biar tambah sedap. Kalau pakai ya nggak apa-apa. Kalau mungkin yang Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya supaya panasnya minyak itu cepat, tapi ketika sudah dicemplungkan tempe tahu ini apinya jangan terlalu besar. Kemudian setelah selesai kita sajikan dengan sambal kecap atau lombok rawit saja. Biasanya supaya rasanya lebih enak dan praktis kita pakai sambal kecap. Sambal kecap itu hanya rawit yang diulek sama kecap, nggak usah ada brambang atau bawang merah, nggak usah ada yang lainnya. Ini sudah cukup enak. Kemudian biasanya minuman yang pas menemani adalah teh poci. Teh poci nasgitel, panas, legi, dan kental. Kental ini bahasa kita itu namanya apa sih ya? Yang banyak tehnya itu namanya kental ya. Kemudian bisa digunakan sebagai lauk makan, bisa juga untuk menu sebagai makanan ringan. Contohnya ada tamu bingung mau menyajikan apa, cukup beli mendoan, kemudian ditemani dengan sambal kecap. Atau Bapak Ibu ingin membuat makanan di rumah, ini bisa untuk cemilan. Apalagi sekarang sudah banyak sekali kita nggak boleh keluar. Nah ini bisa memproduksi sendiri, kemudian bisa dikonsumsi oleh keluarga. Ini hasilnya, ini mendoan hasilnya. Ini bentuknya seperti itu ya, itu gorengan. Di tempat saya namanya mendoan. Ini ada sambal kecapnya, ada hasil mendoannya, dan itu saya ambil semalam ketika para pelanggan lagi menikmati. Foto ini saya buat semalam. Kemudian untuk teh poci ya, ini bisa dari seng ya, poci seng, atau kalau di tempat saya itu pocinya poci lemah dari Tegal itu yang dari tanah. Tapi karena pelanggan saya lebih banyak dari santri, banyak yang pecah, akhirnya kita buat pocinya dari ini. Dulu pada pertama kali ya pakai poci yang dari lemah itu, dari tanah, teh poci asli dari Tegal. Kemudian ini saya foto juga semalam pelanggan mendoan saya. Ini lagi pada makan, alhamdulillah di tempat saya selalu laris, dan mereka biasanya sambil nongkrong, sambil menikmati mendoan, teh juga menjadikan tempat saya sebagai media bisnis ya, banyak makelar-makelar yang datang di tempat saya. Demikian sekilas tentang mendoan, semoga
bermanfaat. Saya berbagi resep, semoga bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau Bapak Ibu berkesempatan main ke Bumiayu, ini juga monggo saya persilakan mampir di Mendoan Anjani. Lokasinya tepatnya di Desa Benda, Kecamatan Sirampo, Kabupaten Brebes. Dari arah Bumiayu masuk ke arah Gunung Slamet. Tempat saya juga ada pondok pesantren Al-Hikmah Benda. Kalau Bapak Ibu ada yang berkenan mampir, monggo mampir di tempat saya di Mendoan Anjani. Demikian saya paparkan sedikit tentang resep mendoan dan saya kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Suprihatin sudah jelaskan dengan gamblang tentang cara pembuatan dan bahan-bahan untuk membuat mendoan. Ini jadi lapar Bu Suaranya ini. hilang? Oh, iya. Ya, jadi lapar ya Bu ya. Oke, sesi tanya jawab kita buka, bisa lewat chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Kepada Bapak Ibu yang ikut Vicon hari ini, silakan jika ada pertanyaan, kita persilahkan. Saya boleh bertanya, Bu? Halo? Bu Supriyati, mendengarkah? Kok sepertinya mubeng-mubeng. Sepertinya mic-nya kok tidak aktif ya, Bu ya? Iya, aktif. Sebenarnya saya aktif, tapi itu HP-nya mubeng-mubeng apa ya? Itu mesti berputar. Mungkin sinyal. Oh iya, terpental Bu lagi. Supriyati ada yang bertanya. Masuk Nanti lagi. saya juga ikut bertanya. Iya. Tadi kok saya keluar sendiri ya? Iya, begitulah sinyal. Iya, sinyalnya Bu. Iya. Iya, Ibu Supriyati. Oh iya. Sudah siap? Saya minta absennya, Bu. Aduh, Bu Suprihatin keluar lagi ini. Ya, Absennya? ini sudah masuk lagi. Iya, ini Bu Supri. Oh ya. Iya, Ya, join kembali. Join kembali Bu Supri. Mana belum? Saya belum absen. Oh ya, Bu Suprihatin, ini ada pertanyaan dari Bu Sri Utami. Iya. Untuk tempenya itu apakah tempe yang baru atau tempe yang sudah fermentasi atau disebut tempe bosok itu, Bu? Tempe yang bagaimana untuk mendoan ini? Untuk Bu Sri Utami, tempenya yang baru, Bu. Malah lebih enak kalau tempenya masih mentah. Yang masih kedelainya itu masih kayak terpisah-pisah ya. Tapi ya sudah jadi tempe. Tapi itu yang baru jadi. Itu malah lebih enak lagi, Bu. Jangan yang sudah bosok. Kalau yang sudah bosok tidak bisa dinikmati. Kalau itu untuk campuran sayur. Jadi yang masih baru. Jangan yang sudah bosok, Bu Sri Utami. Saya tanya Bu moderator. Ya, silakan. Silakan Ibu Siti pertanyaannya. Terima kasih Bu Supriyati. Untuk perbandingan antara tepung beras, tepung kanji, dan tepung terigu itu perbandingannya berapa ya? Untuk perbandingan adonan itu? Perbandingannya itu seperempatnya, Bu. Misalkan kalau terigunya 1 kilo, tepung tapioka atau tepung kanjinya seperempat, tepung berasnya seperempat. Kalau mau buat 2 kilo terigunya, maka tepung kanjinya setengah kilo, kemudian tepung berasnya juga setengah kilo. Jadi perbandingannya itu perempatnya, Bu. Kalau tepung kanji tadi saya sudah jelaskan, itu akan keras dan warnanya akan hitam. Itu lebih lebih cenderung kenyal ya, jadi keras. Tapi kalau lebih enak, jadi perbandingannya seperempat, Bu. Iya, terima kasih. Nanti. Ya, sudah jelas Bu Siti. Ya, sudah jelas untuk perbandingan bahan tepungnya. Iya, 1:4 sudah jelas. Ibu nanti ini langsung mau mencoba ini nanti. Ya. Bu Kalau Suprihatin, sudah bisa dan enak bisa dibisniskan, bisa jadi penjual mendoan. Saya boleh bertanya?
Supriyatin, Ibu, saya mau bertanya, Bu. Saya tuh penasaran. Untuk menggorengnya itu kan tidak terlalu kering. Itu tanda tanya bagaimana untuk pas tanda matangnya itu? ya. Iya, kematangan Iya. itu sampai berapa persen untuk anunya itu? Itu tidak bisa kering, Bu. Tidak bisa kering karena faktor terigunya. Oh, iya, iya. Terigu itu kan namanya sifatnya itu lembek. Jadi walaupun Ibu gorengnya lama banget, itu nggak akan kering. Sehingga kita bisa tahu kalau sudah tidak terlalu banyak minyak yang ada di mendoan, berarti itu sudah bisa dinikmati. Kalau ada juga yang suka baru dicemplungkan di minyak minta diangkat, ada. Itu mendo sekali, tapi minyaknya kan masih ada di mendoannya terlalu banyak, Bang. Yang satu merugikan saya, minyaknya ke bawah. Yang kedua, kalau terlalu banyak kolesterol kasihan pelanggannya. Jadi kalau Ibu goreng terus diangkat, minyaknya tidak nempel, tidak meling-meling, itu berarti sudah matang. Kalau Ibu ingin kering, nggak bisa karena adonannya sudah adonan mendoan, bukan adonan gorengan, bukan adonan keripik, Bu. Jadi intinya kalau sudah diangkat kemudian tidak ada minyaknya, itu berarti sudah matang. Dan tidak menjadi kering karena adonannya adonan mendoan. Begitu, Bu. Oh ya. Mungkin warnanya sudah Ya, ya. berubah mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Supriyatin. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ibu Murni, ada Bu Sri Utami tadi sudah. Persilakan Ibu yang lain. Nah, ini Bu Murni. Bu Murni tanya mendoan itu artinya tidak kering ya, Bu? Betul, Bu Murni. Oh, iya. Mendo. Mendo itu ya tadi betul tidak kering. Kalau kering namanya keripik. Kalau kering namanya gorengan. Iya. Makanya namanya mendoan. Mendo. Bu, itu ada yang Bu minta absensi di-share lagi, Bu. Saya belum isi. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, sudah. Kalau deket sih suruh mampir ke tempat saya praktek bersama-sama. Nggak usah praktek, langsung saya hidangkan. Ini kan lintas provinsi, lintas pulau. Se-Indonesia, Bu. Se-Indonesia Raya kita bertemu. Bu Sandra, di sana namanya apa itu kalau mendoan di Bu Sandra? Di sini sama, Bu, di Jawa Timur, di Magetan itu juga mendoan. Atau tempe kemul kalau di sini, ada yang tempe kemul. Ya, ini sudah tidak ada pertanyaan, Ibu host dan Ibu presenter. Ini bagaimana untuk acara? Sudah cukup? Apakah sudah cukup? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini sudah 45 menit ya. Oke, apa kita simpulkan saja ya, Bu ya? Iya, simpulkan. Oke. Baik Bapak Ibu yang pada Pikon pada pagi hari ini sangat menarik sekali. Jadi penasaran, langsung ingin membuat mendoannya. Melihat gambarnya tadi juga bikin lapar juga. Sudah jam-jam segini pas lagi makan siang juga. Tempe mendoan ini sudah terkenal. Sebenarnya di daerah-daerah juga ada, meskipun nama yang berbeda-beda, dengan rasa yang khas dan enak, gurih, dan semuanya bisa membuat sendiri di rumah. Tapi lebih mantapnya biasanya kita beli ke yang sudah berpengalaman, ahlinya, seperti Bu Supriyatin. Silahkan mampir ke lesehan Bu Supriyatin yang ada di Brebes, pasti mantap sekali. Semoga kuliner di Indonesia, khas Indonesia bisa terjaga dengan kita melestarikannya mulai dari diri kita sendiri. Cukup sekian dari moderator. Terima kasih kepada Ibu presenter Bu Supriyatin SAG yang sudah memaparkan materi acara. Saya kembalikan lagi kepada Ibu host, kepada Bu Siti Prihatin. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Handayani, Ibu Supriyatin, Bapak Ibu guru dosen hebat di seluruh tanah air.
Demikian Vikon pagi ini yang telah memaparkan tentang bagaimana membuat mendoan yang rasanya enak, yang berasal atau yang merupakan makanan khas dari Brebes. Saya sebagai host mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini terdapat banyak hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Handayani, Bu Siti Prihatin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Terus sudah lunak semua ya berarti ya. Iya, betul, Bu. Bu Handayani